Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Fahmi Irfanuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anis Khairatun Nisa, Muhammad Fatil Ikram, dan saya sendiri Maryam Andali. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab akhlak pribadi. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung saja, pengertian akhlak pribadi. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa dapat bersifat fisik atau psikis. Misalnya ketika kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita, seperti terlalu banyak bergadang, sehingga daya tahan tubuh kita berkurang, mengkonsumsi obat terlarang atau minuman keras yang dapat membahayakan jantung dan otak kita. Selain itu, sesuatu yang dapat membahayakan diri kita juga dapat bersifat psikis, misalkan iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Hal itu semua dapat membahayakan jiwa kita, semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Oleh karena itu, kita harus bisa bersikap atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita dituntut untuk mengenali berbagai macam penyakit hati yang dapat merubah hati kita, yang tadinya merupakan tempat kebaikan dan keimanan, menjadi tempat keburukan dan kekufuran. Adapun sebagaimana dalam hadis, Rasulullah bersabda, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berakhlak baik itu ditunjukkan bukan hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepada diri sendiri. Itulah mengapa kedudukan akhlak di agama ini sangat tinggi. Macam-macam akhlak pribadi terbagi atas 3. Yang pertama ada berakhlak terhadap jasmani, yakni seperti menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, tidak mengabaikan latihan jasmani dan rupa diri. Yang kedua ada berakhlak terhadap akalnya, seperti memenuhi akalnya dengan ilmu, serta menguasai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ada berakhlak terhadap jiwa, yakni seperti bertaubat, bermuqarabah, bermuhasabah, dan bermujahadah. Serta juga memperbanyak ibadah dan menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya, ada cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama ada sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, ada syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Anis Khairatun Nisa. Pada Anis, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ketiga ada tawadu, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Dan yang keempat ada sidik, artinya benar atau jujur. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Yang kelima ada amanah. Artinya dapat dipercaya, sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terhadap ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam ada istiqomah, yaitu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang ketujuh ada ifah,
menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Yang kedelapan yaitu pemaaf, yaitu sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak pribadi yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anis atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Muhammad Fatil Ikram. Pada Ikram, saya persilakan. Selanjutnya ada manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Terus ada tubuh menjadi sehat dan bugar, menjadikan badan kuat dan tidak lemah. Yang kedua, berakhlak terhadap akal, yaitu memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh ke orang lain, membantu orang lain, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berakhlak terhadap jiwa, selalu dalam lindungan Allah SWT, jauh dari perbuatan buruk, selalu ingat kepada Allah SWT. Cara agar pribadi seorang terbentuk baik, di antaranya sebagai berikut: akidah atau keyakinan yang benar, berdoa kepada Allah SWT, muhasabah atau introspeksi diri, tafakkur atau merenung dampak dari akhlak yang mulia, melihat dampak negatif dari akhlak tercela, jangan pernah berputus asa, terbuka dengan kritikan dan saran, bersahabat dengan orang yang berakhlak mulia, membaca buku tentang akhlak. Next. Faktor yang berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Yang pertama, lingkungan. Jika kita berada di masyarakat yang kesehariannya berbuat maksiat, maka terkadang seseorang imannya akan goyah. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih lingkungan. Teman dapat berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam bergaul agar akhlak kita tidak terpengaruh kepada orang lain. Tentunya akhlak yang tidak baik. Diri sendiri, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatil Ikram. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan dapat saudara dan saudari pahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.